Dramatis. Setelah kemenangan gemilang di All England, Leo Bagas justru tersingkir di babak 16 besar Swiss Open 2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka kehilangan sentuhan emasnya? Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu update tentang dunia bulu tangkis. Kali ini, kita bakal bahas hasil pertandingan Swiss Open 2025 yang cukup mengejutkan. Sayang sekali, pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana, harus tersingkir dari babak 16 besar setelah menghadapi pasangan kuat dari Chinese Taipei. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia badminton. Pertandingan yang berlangsung di ST Jacobshalle, Basel, pada Kamis malam, benar-benar menegangkan. Leo dan Bagas harus mengakui keunggulan pasangan Chinese Taipei, Li Fangqi dan Li Fangzhen, dalam pertarungan 2 game langsung dengan skor yang sangat ketat, 19-21 dan 21-23. Hanya dalam waktu 47 menit, pertandingan ini berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan bagi Indonesia. Leo mengakui bahwa mereka banyak melakukan kesalahan sendiri dalam pertandingan ini. Mereka sebenarnya sudah mencoba untuk bermain lebih sabar, tapi sayangnya kurang bisa menahan serangan dari lawan. Ini tentu menjadi evaluasi penting bagi mereka ke depan. Yang lebih menarik, hasil ini merupakan revans bagi pasangan Li Li. Pasalnya, di turnamen All England pekan lalu, mereka kalah telak dari Leo dan Bagas di babak 32 besar, dengan skor 14-21 dan 11-21. Namun, kali ini, mereka berhasil tampil lebih solid dan membalikkan keadaan. Bagas juga menambahkan bahwa secara kondisi, mereka merasa masih dalam keadaan baik. Namun, pasangan dari Chinese Taipei memang bermain lebih kuat dan sulit dimatikan dibandingkan pertemuan sebelumnya. Ini membuktikan bahwa setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri, dan lawan selalu melakukan evaluasi untuk tampil lebih baik. Swiss Open 2025 ini menjadi penutup dari rangkaian tur Eropa bagi Leo dan Bagas di bulan Maret. Meski hasilnya kurang memuaskan, tidak bisa dilupakan bahwa pekan lalu mereka berhasil menjadi runner-up di All England, sebuah pencapaian yang tidak bisa diremehkan. Leo pun mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, mereka cukup puas dengan performa dan hasil yang didapat selama tur Eropa ini. Namun, tentu saja, bukan berarti mereka bisa berpuas diri. Mereka harus terus meningkatkan kemampuan agar bisa bersaing di turnamen berikutnya. Fokus utama mereka selanjutnya adalah kejuaraan Asia. Meskipun waktu persiapan cukup singkat, mereka bertekad untuk kembali mengincar poin dan gelar di ajang tersebut. Bagas menegaskan bahwa mereka mulai menemukan ritme permainan yang diinginkan. Konsistensi menjadi kunci utama yang harus mereka pertahankan. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, agar bisa lebih kompetitif di level tertinggi. Selain laga Leo dan Bagas, pertandingan lainnya di Swiss Open juga menarik perhatian. Dari sektor ganda putri, pasangan Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, sukses mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Xu Rinhui dan Lin Jihyun. Mereka menang dalam 3 game dengan skor 17-21, 21-11, dan 21-13. Hasil yang cukup membanggakan untuk Indonesia di sektor ini. Dari sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani juga mencatatkan kemenangan penting melawan Anupama Upadhyaya dari India. Putri berhasil menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-19. Ini tentu menjadi angin segar bagi sektor tunggal putri Indonesia, yang terus berjuang untuk menembus persaingan di level internasional. Sementara itu, ganda putra Indonesia lainnya, Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza, juga bertanding melawan pasangan Inggris, Callum Hemming dan Ethan van Leeuwen. Meski belum ada hasil yang diumumkan, tentu kita berharap mereka bisa memberikan hasil terbaik untuk Indonesia. Jadi, itulah hasil Swiss Open 2025 kali ini. Kekalahan Leo dan Bagas tentu menjadi pelajaran berharga untuk turnamen berikutnya. Tapi jangan lupa, perjalanan mereka masih panjang. Kejuaraan Asia sudah menanti, dan kita tentu berharap mereka bisa tampil lebih baik dan meraih gelar di sana. Gimana menurut kalian tentang pertandingan ini? Apa yang harus diperbaiki Leo dan Bagas agar bisa tampil lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Catatan Badminton biar nggak ketinggalan berita terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap dukung bulu tangkis Indonesia. Salam olahraga!
Perjuangan wakil Indonesia di Swiss Open 2025 semakin panas. Dari duel ketat hingga kemenangan dramatis, ada kejutan besar yang terjadi di babak 16 besar. Siap-siap, karena ada satu hasil yang bikin pecinta bulu tangkis terdiam. Halo, Sobat Catatan Badminton. Apa kabar kalian? Kali ini, kita bakal ngebahas hasil babak 16 besar Swiss Open 2025 yang penuh kejutan. Banyak wakil Indonesia yang sukses melaju ke perempat final, tapi ada juga yang harus mengakhiri perjuangannya lebih cepat. Siap-siap, karena kita bakal kupas tuntas pertandingan seru yang terjadi di turnamen ini. Langsung aja kita mulai dari sektor ganda putra. Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani berhasil mengamankan tiket ke perempat final setelah menundukkan pasangan Inggris, Callum Hemming dan Ethan van Leeuwen. Duel ini berlangsung sengit. Sabar dan Reza berhasil mengamankan game pertama dengan skor 21-18, tapi di game kedua, pasangan Inggris bangkit dan memaksa rubber game setelah menang 16-21. Tuntungnya, di game penentuan, Sabar dan Reza kembali menemukan ritme permainan mereka dan menutup pertandingan dengan kemenangan 21-13. Kemenangan ini memastikan mereka melaju ke babak 8 besar. Tapi tunggu dulu, perjalanan mereka masih panjang. Di perempat final, mereka akan menghadapi tantangan besar dari pasangan Taiwan, Li Fangqi dan Li Fangzhen. Pasangan Taiwan ini bukan lawan sembarangan. Mereka sukses menyingkirkan finalis All England, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana, dalam pertarungan ketat dengan skor 21-19 dan 23-21. Artinya, Sabar dan Reza harus benar-benar siap jika ingin terus melaju. Beralih ke ganda putra lainnya, pasangan Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin juga harus bekerja ekstra keras untuk meraih kemenangan. Mereka berhadapan dengan wakil Denmark, Andreas Sondergaard dan Jasper Toft. Fikri dan Daniel mengawali pertandingan dengan baik, menang 21-15 di game pertama. Namun, game kedua berlangsung menegangkan. Sondergaard dan Toft berhasil memaksakan rubber game setelah menang tipis 22-20. Drama berlanjut di game ketiga, di mana Fikri dan Daniel akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-19. Di babak perempat final, mereka akan menghadapi unggulan ketiga turnamen ini, yaitu pasangan Taiwan, Li Zhehui dan Yang Po Xuan. Tantangan berat menanti, tapi kita berharap mereka bisa memberikan kejutan. Dari sektor tunggal putri, satu-satunya wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani, juga berhasil melangkah ke babak 8 besar. Putri KW tampil solid saat berhadapan dengan wakil India, Anupama Upadhyaya. Dengan permainan yang agresif dan pertahanan yang solid, Putri berhasil menang dalam 2 game langsung, 21-17 dan 21-19. Ini adalah kemenangan yang sangat berarti, mengingat ia akan menghadapi lawan yang lebih berat di perempat final, yaitu wakil Cina, Qian 11 Han. Beralih ke sektor ganda putri, pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi atau yang kita kenal sebagai Ana Tiwi, juga sukses mengamankan tiket perempat final. Tapi perjuangan mereka nggak mudah, loh. Mereka sempat kehilangan game pertama saat melawan pasangan Taiwan, Chu Rinhui dan Lin Jihyun, dengan skor 17-21. Namun, Anak Tiwi membuktikan mental juara mereka dengan membalikkan keadaan. Mereka menang meyakinkan di game kedua dengan skor 21-11, dan menutup pertandingan di game ketiga dengan kemenangan 21-13. Luar biasa! Di babak perempat final, Anak Tiwi akan menghadapi pemenang antara pasangan Hang Sin En dan Li Qichen dari Taiwan atau pasangan Thailand, Laksika Kanlaha dan Phataimas Muenwong. Lawan yang pasti nggak bisa dianggap remeh. Namun, ada juga kabar kurang baik dari Swiss Open kali ini. Sayangnya, pasangan Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana harus tersingkir setelah kalah dari pasangan Taiwan, Li Fangqi dan Li Fangzhen. Dalam pertarungan yang berlangsung sangat ketat, Leo dan Bagas sempat memberikan perlawanan sengit, tapi akhirnya kalah dengan skor 19-21 dan 21-23. Perjuangan mereka harus terhenti di babak 16 besar, dan ini tentu menjadi evaluasi besar untuk turnamen berikutnya. Sebagai catatan, pada Swiss Open tahun lalu, Indonesia berhasil membawa pulang 1 gelar dari sektor ganda putri melalui pasangan Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiarto. Tahun ini, apakah Indonesia bisa mengulang prestasi tersebut atau bahkan lebih baik? Semua mata akan tertuju pada wakil-wakil kita yang masih berjuang di perempat final. Itu dia update hasil babak 16 besar Swiss Open 2025. Pertarungan semakin sengit, dan harapan Indonesia untuk meraih gelar juara masih terbuka lebar. Gimana menurut kalian? Siapa yang bakal melaju ke semifinal dan membawa pulang gelar juara? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe catatan badminton supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap dukung perjuangan wakil Indonesia. Semangat! Merdeka!